saiki disampean dadi apa iso? Dunia sudah disatukan oleh yang namanya milenial. Sampean dadi wong Amerika iso ngomong bahasa Inggris. Tidak ada lagi aku cinta padamu, katakan I love you. Orang Inggris I love you, orang Indonesia I love you, Cina I love you. Israel aku terus nolak seliramu. Sampai mangan panganan wong Amerika silahkan, burger ono dan kene, McD ono, panganan wong Itali spaghetti ono. Sampai ini dadi wong model Amerika rambutmu selipir ini kan. Ayo wong napa? Wong mohak, selipir itu jalan guling ini. Silakan, nggak ada yang melarang. Saya gaya rambutnya campur Amerika, kita motor dari ini. Olah, nggak ada orang melarang. Dunia sudah sama dilakukan oleh orang seluruh dunia. Anak-anak kecil Amerika dolanan WA, anak-anak kecil kita dolanan WA. Eropa main Facebook, kita main Facebook, semua sama saya. Apalagi generasi kita, generasi milenial. Sampai dolar yang Afrika, orang perlu tuku tiket, karena tuku handphone kalau pakai data. Afrika, engkau gimana? Ketik, betul. Kucing Afrika, betul. Telur Afrika. Dolar yang India, ketik. Kucing-kucing hutahi, betul. Bokong India, betul. Silakan kamu berselancar hari ini. Punya teman Meksiko silakan, punya teman Arab silakan, punya teman Cina silakan. Yang tidak boleh kamu lakukan cuma satu, jangan masuk ke negara kami tanpa identitas sebuah bangsa. Kamu ditanya bangsamu apa? Kita sama-sama kaum muslimin, tapi masuk ke tanah Arab, bahkan menjalankan ibadah haji sekalipun, pasportmu endi? Habib ini putune Kanjeng Nabi, uripe wong Mekah, uripe wong Madinah, sebab anake Kanjeng Nabi. Ngono lu haji kita kok lo pasporte. Jangan tak kau ini mengkowongi ono. Artinya apa? Bahwa menjadi sebuah bangsa adalah identitas hari ini. Boleh jadi siapapun, tapi kamu tidak boleh mengingkari kamu bangsa Indonesia. Kita sama-sama orang Melayu, tapi masuk Malaysia takoi paspor pundi. Artinya apa? Semua sedang berada dalam teritori kebangsaannya masing-masing. Ketika kita dalam teritori kebangsaannya masing-masing, kenapa kita mulai diajarkan membenci bangsa sendiri, tidak suka bangsa sendiri? Saat itulah persiapan runtuhnya sebuah bangsa, dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh terjadi, maka sudah sepantasnya TNI Polri beserta masyarakat mengingatkan kembali pentingnya kemerdekaan, pentingnya memiliki sebuah bangsa dan negara. Dan yoko kamu, ayo silakan kamu. Dino ini gaya orang Amerika sakarmu, untuk topi koboi, untuk tali ini, muncul yang jarang di karepmu. Tapi kamu masuk Amerika ditanya dari mana kamu, mana suratmu, ini fotomu. Ini makanya. Makanya keyakinan terhadap sebuah bangsa dibangun. Amerika bangsa sebesar itu, anak bangsanya tidak boleh mensepelekan para pendahulunya. Dia bangun cerita besar tentang Washington. Dia ceritakan tentang Uncle Sam. Bahkan ketika Amerika gagal di Vietnam membantai Pol Pot, bangsanya tidak boleh malu. Dia tutup kemaluan bangsanya dengan cerita Rainbow 1 sampai 6. Nah, ini caranya. Amerika tidak boleh malu ketika tidak punya spiritualitas.
Karena dia bangsa urban Spanyol karena Inggris. Yang punya spiritualitas orang Cina dalam pikiran orang Amerika. Mumpung bangsanya belum malu ngambil spiritual dari Cina, maka kemudian Amerika mulai mengadaptasi Cina masuk ke Amerika. Biar tidak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan film terakhir Samurai adalah orang Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Ini mempertahankan bangsa. Malaysia ketika mulai malu dengan kebangsaannya, dia mulai mengadaptasi gerakan-gerakan radikal, malu menjadi Muslim Melayu, sehingga orang Malaysia menjadi teroris mengeluarkan Nurdin Top dan Ashari. Akhirnya kemudian bangsa Malaysia tidak boleh seperti itu lagi, kebangsaannya serahkan kembali si Upin dan si Ipin. Itu bangsa mereka, serahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Hasilnya apa? Si Upin dan si Ipin harus tahu anak bangsanya ada anak India, maka bikinkan tokoh kecil namanya Jadjit. Dia tidak boleh malu ada anak-anak Cina, bikinkan tokoh namanya Meme. Dan tidak boleh malu Malaysia punya anak bangsa dari Indonesia, maka dibikinkan tokoh kecil namanya Susante. Ini bangsa. Agar tidak malu ketika gagal dengan Saddam Hussein, bikinkan film Hotshot 1 sampai 2. Tidak malu dengan gagalnya terorisme, bikinkan 12 Strong. Jepang tidak boleh mengulang rezim Tokugawa saling bantai dengan restorasi Meiji. Anak-anak muda anak-anak muda Jepang dikenalkan kembali dengan satu film yang sederhana dengan judul Samurai X, dengan tokohnya Rurouni Kenshin atau Shigenshi Himura. Nah, kita agar tidak malu menjadi bangsa Indonesia, maka kita kenalkan kembali ini loh bangsa kami, bahwa bangsa kita bukan bangsa kelas 2. Eropa boleh berbangga punya cerita cinta namanya Romeo Juliet. Di Arab ada kisah cinta Kais dan Laila. Di Cina ada kisah cinta sampai Intai. Di Indonesia kita punya kisah cinta Andi Luhut. Roro Mendut Rono Citro. Orang Eropa boleh berbangga punya orang kuat namanya Samson. Di Timur Tengah ada Samon. Kita boleh berbangga punya orang kuat namanya Batu Bonto Kosong. Sang Kuryang, si Pahit Lika, Lambung Mangkurat, kita punya orang kuat. Orang di sana punya cerita ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Kalau sana berbangga karena punya cerita binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil tolong di kita semua punya. Ya. Kalau kemudian orang-orang Eropa menjadi penakluk penjajahan, orang Mongolia pernah menaklukkan daerah manapun, kita berbangga karena bangsa kita pernah menaklukkan Mongolia, penakluk Arab, penakluk Cina, penakluk Eropa, takluk dengan bangsa Nusantara, Kertanegara, penakluknya. Nah ini bangsa kita. Jadi sampean bukan bangsa kelas kesekian, kita bangsa yang maju dari dulu. Alat musik di Timur Tengah terbang dan kulit, terbuat dari kayu dan kulit. Alat musik Eropa terbuat dari kayu dan tali namanya gitar. Alat musik kita terbuat dari logam namanya gamelan. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsa kita. Menghilangkan itu semua caranya apa? Hilangkan sejarah bangsa. Jauhkan anak-anak dari sejarah kebangsaannya. Jauhkan. Caranya apa? Jauhkan dari sejarah yang ada. Akan tetapi alhamdulillah kita diingatkan kembali dengan ziarah
ziarah untuk apa? Kita mengenal kembali para pendiri bangsa. Yang itu artinya kita tahu kita punya para pendahulu yang kita rangkai dalam kegiatan Maulid, dalam kegiatan TNI Polri, dalam kegiatan kemerdekaan Indonesia.